Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatun Mindra Dejana dari Pendidikan Islam Anak Syedini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang gangguan emosi pada anak syedini atau tunalaras. Sebelum kalian menyaksikan video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan emosi pada anak syedini atau tunalaras. Gangguan emosi dan perilaku anak syedini atau disebut dengan Emotional and Behavioral Disorders atau EBD, yaitu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat, sehingga merugikan dirinya dan orang lain. Menurut Talen menyatakan bahwa anak dengan gangguan emosi dan perilaku tidak dapat dengan baik dalam menjalin hubungan, misalnya hubungan pertemanan. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku mengalami kegagalan dalam membangun hubungan emosional yang dekat dan memuaskan dengan orang lain. Jika anak dengan gangguan emosi dan perilaku tersebut dapat membangun hubungan pertemanan, mereka seringkali berteman dengan anak-anak yang memiliki sifat yang menyimpang atau perilaku yang menyimpang. Akibat dari perilaku tersebut, anak yang memiliki gangguan dan perilaku sering dijauhi oleh anak-anak lain dan orang dewasa seperti guru, orang tua, kakak, dan lainnya. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik dan seringkali ciri-ciri pelakunya juga dilakukan oleh anak sebaya lain, misalnya banyak bergerak, mengganggu teman sepermainannya, perilaku melawan, dan ada kalanya perilaku menyendiri. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku dapat kita jumpai di berbagai komunitas anak-anak seperti di playgroup, sekolah dasar, dan lingkungan bermain. Menurut Sunandi, seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut dalam kurun waktu yang lama, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera, dan kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan di bawah keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosi labil, ketidakbahagiaan atau depresi. Yang kelima, kecenderungan untuk mengembangkan sistem-sistem fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Terdapat beberapa faktor penyebab gangguan emosi pada anak syedini, baik yang bersifat intrinsik yang berasal dari diri anak sendiri maupun ekstrinsik yang berasal dari luar anak. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor biologis. Contohnya termasuk anak-anak yang lahir dengan sindrom alkohol janin yang menunjukkan masalah dalam pengendalian impuls dan hubungan interpersonal yang dihasilkan dari kerusakan otak. Yang kedua, faktor lingkungan atau keluarga. Seperti kita ketahui, keluarga sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Interaksi negatif atau tidak sehat di dalam keluarga seperti pelecehan, penelantaran, kurangnya perhatian, kurangnya pengawasan, minat dapat memperburuk atau mengakibatkan kesulitan emosional yang ada atau kesulitan perilaku. Yang ketiga, faktor sekolah. Lingkungan akademik yang tidak sehat dengan guru yang tidak terampil dan tidak sensitif dapat menyebabkan atau memperburuk perilaku atau gangguan emosional yang sudah ada. Yang keempat, faktor masyarakat seperti kemiskinan ekstrim disertai dengan gizi buruk, keluarga yang tidak berfungsi, berbahaya, dan lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan putus asa dapat mengakibatkan atau memperburuk gangguan emosi dan perilaku anak. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh orang tua atau guru, apakah anak memiliki permasalahan atau tidak, dapat dilakukan dengan cara yang secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tes, yang kedua non-tes. Yang pertama tes. Di antara beragam jenis tes yang banyak dipergunakan antara lain, yang pertama tes bakat, yang kedua intelijensi, yang ketiga prestasi, dan yang keempat diagnostik. 2.
non-tes. Beberapa macam teknik non-tes yang populer diantaranya adalah yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, yang keempat portofolio, yang kelima catatan anekdot, yang keenam daftar cek, yang ketujuh skala penilaian, yang kedelapan sosiometri, dan yang terakhir tugas kelompok. Pendekatan teoritis bagi anak usia dini yang mengalami gangguan dan perilaku dapat kita ketahui dengan cara yang pertama pendekatan biomedis, yang kedua pendekatan psikodinamik, yang ketiga pendekatan perilaku, yang keempat pendekatan pendidikan, dan yang terakhir pendekatan ekologi. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh tentang kasus anak yang memiliki gangguan emosi. Selamat menyaksikan. Selamat malam Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 22.30 WITA. Pemirsa, orang tua penting mengenali perkembangan emosional buah hatinya sejak dini. Menurut psikiater Dr. IGA Indah Ardana, anak atau remaja yang mengalami gangguan mental emosional akan berdampak pada gagalnya perkembangan anak itu sendiri. Psikiater Dr. Indah Ardani mengatakan gangguan mental emosional pada anak dan remaja dewasa ini cenderung meningkat, sehingga diperlukan deteksi dini. Berdasarkan Kebijakan Nasional Kesehatan Jiwa tahun 2001-2005, rasio kesehatan jiwa emosional pada kelompok anak 4-15 tahun adalah 104 per 1000 anak. Sementara prevalensi gangguan jiwa anak usia 10-15 tahun, 13% remaja laki-laki mengalami gangguan tingkah laku dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, 10% remaja perempuan mengalami gangguan emosi berupa cemas dan depresi. Dr. Indah mengatakan dampak dari gangguan emosional pada anak sejak balita akan mempengaruhi perkembangan anak, di antaranya gangguan perilaku, gangguan belajar yang menyebabkan anak dikeluarkan dari sekolah, gangguan depresi, terlibat narkoba dan kekerasan kriminal lainnya. Di samping itu berdampak gangguan mental pada anak seperti gangguan pikiran, emosi, perilaku, dan gangguan sosial. Gangguan perilaku dan emosional pada balita, kemudian gangguan belajar sampai dikeluarkan dari sekolah, gangguan depresi sampai menyebabkan bunuh diri pada anak dan remaja, terlibat dengan narkoba, kenakalan remaja, juga adanya geng motor dan tawuran-tawuran yang sedang marak pada saat ini. Juga terjadi kekerasan dan masalah kriminal, bahkan sampai pembunuhan oleh remaja. Di sini gangguan mental pada anak berdasarkan fungsi kejiwaannya yang paling dominan terganggu itu kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu gangguan. Untuk mengetahui perkembangan emosional pada anak dan remaja, sejak dini orang tua harus mengenali perkembangan jiwa anak mulai dari bayi, batita, balita, masa anak-anak, dan perkembangan masa remaja. Di samping itu, orang tua penting membangun komunikasi yang baik dengan anak sejak dini. Pera Widya dan Joka, Bali TV. Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini. Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini pukul 23 WITA. Salam Indonesia. Itulah penjelasan dari saya tentang anak dengan gangguan emosi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.